Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Golek Kencono. Janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Deburan ombak pantai utara di tengah malam itu terdengar seperti bisikan ribuan arwah yang kelaparan. Angin kencang membawa aroma amis laut bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat dari sebuah pedupaan tua. Di bibir pantai yang gelap gulita, Hardi berdiri gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena campuran rasa takut dan ambisi yang meluap-luap. Di sebelahnya seorang pria parubaya berpakaian serba hitam dengan kalung berisi jimat taring dan akar bahar melingkar di leher, sedang merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing dan berat. Mantapkan hatimu, Hardi. Sekali kau melangkah tidak ada jalan kembali, ujar dukun itu dengan suara serak. Matanya menatap tajam ke arah cakrawala laut yang hitam pekat. Hardi menelan ludah, tangannya mengepal kuat. Bayangan kemiskinan yang selama ini menghimpitnya, cemoohan tetangga, dan keinginan untuk hidup bergelimang harta telah menutup mata hatinya. Saya siap, Mbah, apapun syaratnya. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, suasana menjadi hening mencekam. Dari kegelapan laut, seolah muncul tekanan energi yang luar biasa besar. Sosok gaib penguasa laut utara, Dewi Lanjar, hadir tanpa wujud fisik yang jelas. Namun suaranya menggema langsung di dalam kepala Hardi, menawarkan perjanjian terlarang. Apa yang kalian ingin dariku? Dukun yang bersama Hardi menyikut dirinya untuk memberitahu keinginannya. Saya ingin kaya, Nyai. Itu hal yang mudah. Tapi seharusnya kau tahu setiap perjanjian akan ada bayarannya. Apapun itu saya siap, Nyai, asalkan saya bisa kaya raya. Beri aku tumbal setiap malam Selasa Kliwon dan jadikan dagingmu sebagai jaminan untuk perjanjian ini. Pilihan itu datang bagaikan Buasi Malakama, istri mudanya yang cantik dan anak lelaki kesayangannya. Atau Kirana, anak perempuan dari mendiang istri pertamanya yang pendiam dan penurut. Tanpa ragu sedikit pun, keserakahan Hardi mengambil alih. Kirana, ambil Kirana sebagai jaminan perjanjian ini. Kesepakatan terjalin. Sebagai tanda jadi, sang dukun menyerahkan sebuah benda yang muncul secara gaib di atas pasir basah. Sebuah boneka kayu berukir halus mengenakan kebaya mini dengan selendang emas. Golek Kencono. Boneka itu terasa dingin, seolah memiliki denyut nadi yang lemah di dalamnya. Boneka itu akan menjadi perantara antara kau dan aku. Jika kau melanggar perjanjian, maka terimalah malapetaka dariku. Sejak malam jahanam itu, kehidupan Hardi berubah drastis. Hardi mengunci semua pintu dan jendela rumahnya rapat. Ia melarang istri dan anaknya untuk keluar dari kamar tidur, dengan alasan ia sedang melakukan tirakat demi kelancaran bisnis. Kirana yang polos hanya menurut, meski hatinya diliputi kecemasan setiap kali mencium bau kemenyan yang menyengat dari kamar khusus di bagian belakang rumah. Di dalam kamar khusus itu penerangan hanya berasal dari nyala 3 batang lilin merah
Di atas meja kayu jati berukir naga, Golek Kencana duduk bersila. Penampilannya telah berubah, kayu yang tadinya kusam kini tampak berminyak dan hidup, seolah memiliki pori-pori kulit manusia. Bibir boneka itu tampak lebih merah, menyeringai kaku dalam keremangan. Hardi bersimpu di hadapan boneka itu, tubuhnya berkeringat dingin. Meski pendingin ruangan menyala, di hadapannya tersaji nampan berisi kembang setaman, segelas kopi pahit, dan sepotong daging ayam mentah yang masih segar berdarah. Ini adalah ritual memberi makan. Duh Gusti paringono rezeki ingkang agung. Gumam Hardi merapal mantra yang diajarkan oleh Mbah Karso. Saat asap kemenyan membubung tinggi memenuhi ruangan dengan kabut tipis yang memedihkan mata, Hardi melihatnya lagi. Dada boneka itu naik turun perlahan, seolah sedang bernapas. Mata beling boneka itu berkedip pelan menatap Hardi dengan sorot lapar yang purba. Hardi menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung, sementara telinganya menangkap suara-suara aneh, seperti bunyi tulang yang dikerikiti dan decak lidah yang menikmati hidangan. Di saat yang bersamaan di ujung lain desa Gandualas, keheningan malam dipecahkan oleh suara kentongan yang dipukul bertalu-talu dengan irama duka. Layar, layar! Teriakan suara warga dari kejauhan menandakan ada kematian. Malam itu Pak Sastro, tetangga yang sawahnya baru saja dibeli Hardi minggu lalu, ditemukan meninggal mendadak di pos ronda. Matanya melotot menatap langit-langit pos, tangannya mencengkeram dada seolah jantungnya diremas oleh tangan tak kasat mata. Tak ada riwayat sakit, tak ada tanda-tanda kekerasan. Ia hanya padam begitu saja seperti lilin yang ditiup angin. Hardi mendengar suara kentongan itu dari dalam kamar ritualnya. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan pukulan kayu di luar sana. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa nyawa Pak Sastro adalah bahan bakar bagi kekayaannya bulan ini. Golek Kencana tidak memakan daging ayam mentah itu secara harfiah, melainkan menghisap esensi kehidupan yang ditumbalkan. Daging di piring itu hanyalah simbol, sementara santapan utamanya adalah nyawa tetangganya. Bulan berikutnya, pada Selasa Kliwon berikutnya, hal serupa terjadi. Kali ini Budarni, pedagang sayur yang sering menyapa Hardi dengan ramah, terpleset di sumur timba yang dangkal, kepalanya membentur batu kali. Ia tewas seketika. Darah yang mengalir dari pelipis Budarni seakan menjadi anggur merah bagi Golek Kencana yang duduk manis di kamar Hardi. Satu persatu warga desa Gandualas menemui ajal dengan cara yang ganjil. Ada yang tersedak makanan hingga nafasnya putus. Ada yang demam tinggi semalaman lalu membiru kaku di pagi hari. Ada pula yang tertimpa dahan pohon di hari yang tenang tanpa angin. Pola itu selalu sama, kematian datang tepat saat Hardi mengunci diri di kamar belakang pada malam Selasa Kliwon. Hardi mencoba menyangkalnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanyalah kebetulan tragis. Orang mati itu takdir Tuhan, bisiknya pada diri sendiri saat memandangi saldo rekeningnya yang terus bertambah digitnya. Ia membeli mobil baru lagi, membeli perhiasan emas untuk istrinya, berusaha menimbun rasa bersalahnya dengan kemewahan duniawi. Warga desa mulai curiga, berbisik-bisik tentang pesugihan, namun tidak ada yang berani menunjuk hidung Hardi karena pengaruh kekuasaannya. Sementara itu di sudut rumah megah yang lembab dan jarang terjamah cahaya matahari, Kirana terbaring lemah, tubuhnya yang dulu ceria kini kurus kering. Kulitnya pucat seperti mayat hidup. Sejak perjanjian itu dibuat, vitalitas Kirana perlahan dihisap habis. Ia mengalami kelumpuhan total, kakinya tidak lagi bisa digerakkan. Suaranya parau dan lirih. Hardi sudah lupa diri, ia terlalu sibuk menikmati dunia barunya. Baginya Kirana hanyalah sapi perah spiritual yang harus dijaga agar tetap bernapas demi kelancaran hartanya. Namun tak pantas mendapatkan kasih sayang. Ayah, Kirana haus. Hardi yang kebetulan lewat di depan kamarnya hanya melirik sinis. Minta padamu Narsi, jangan manja.
Kamu pikir uang untuk obatmu itu turun dari langit? Ucapnya lalu berlalu pergi mengajak istri muda dan anak lelakinya berlibur keluar kota. Di dalam kamar yang sunyi itu, Kirana menangis tanpa suara. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, melihat saudara tiri dan orang tuanya selalu pergi bersama. Non Kirana, tadi kata Bapak Non haus ya. Ini Simbok bawakan minum. Kirana masih bersandar di kasurnya sembari melihat keluar jendela. Malang sekali nasib gadis itu. Ia tidak bisa menikmati kehidupan masa mudanya akibat pesugihan kedua orang tuanya. Mbok Narsi yang merasa prihatin segera menghampiri Kirana mencoba untuk menghiburnya. Non kenapa nangis? Kirana kangen ibu, Mbok. Sejak ibu nggak ada, bapak jadi berubah. Simbok paham maksudmu, Dok, tapi kamu tidak boleh bersedih terus. Ibumu di surga juga pasti tidak ingin melihat kamu bersedih. Nanti kalau kamu udah sembuh, bapak pasti ngajak kamu jalan-jalan juga. Mbok Narsi yang sudah bekerja bertahun-tahun sejak Kirana lahir memahami perasaan Kirana. Dulu memang Kirana sangat disayangi oleh kedua orang tuanya sejak mendiang ibunya meninggal. Hardi sudah menjadi sosok yang berbeda. Bagi Kirana hanya Mbok Narsi lah yang memiliki perhatian lebih terhadapnya. Tapi Mbok, apa nanti kalau aku sembuh bapak bakal kayak dulu lagi? Ya pasti, Dok. Makanya Kirana harus sembuh dan menjadi anak yang kuat. Mendiang ibumu juga pasti senang kalau melihat kamu sehat. Kata-kata itu membuat Kirana merasa sedikit tenang. Tekadnya untuk sembuh menjadi kekeh. Meski dirinya tidak tahu kapan dirinya akan sehat, Mbok Narsi selalu menjaga Kirana, mengajaknya bermain di kamar. Hanya itulah hiburan yang bisa dinikmati anak gadis itu. Tanpa Hardi sadari, golek kencono yang diletakkan di lemari kaca kamar ritual sebenarnya hidup. Di dalam boneka itu bersemayam Sukma Nyi Roro Kencono, kaki tangan Dewi Lanjar yang ditugaskan menjadi perantara perjanjian. Nyai Roro Kencono bukanlah iblis murni, ia adalah arwah penasaran yang terikat dendam masa lalu. Langit merah darah di luar jendela kamar Kirana perlahan berganti menjadi kelamnya malam. Menyelimuti rumah tua itu dalam kesunyiannya mencekam, namun ratusan kilometer dari sana, suasana justru berbanding terbalik. Tawa Hardi pecah membelah dinginnya udara pegunungan yang segar. Jauh dari bau apak obat-obatan dan aroma dupa yang biasa menyesakkan dadanya di rumah. Mobil SUV hitam mengkilap milik Hardi terparkir di halaman sebuah villa mewah. Ia, Rina dan Bagas baru saja tiba sore tadi. Rina tampak berseri-seri, wajahnya yang biasanya tegang karena mengurus rumah kini terlihat rileks. Bagas, anak laki-laki kesayangan mereka, berlarian di ruang tengah villa sambil memegang mainan robot barunya. Hardi merasa inilah kebahagiaan yang pantas ia dapatkan setelah bekerja keras mengembangkan bisnis propertinya. Bisnis yang dibangun di atas fondasi perjanjian gaib yang kini ia mulai abaikan. Mas, udaranya enak banget ya. Untung kita jadi liburan, aku udah pusing di rumah terus. Suasana rumah belakangan ini rasanya berat. Iya Rin, kita butuh sering-sering istirahat seperti ini. Tapi Kirana gimana Mas, dirinya sedang sakit apa tidak apa-apa ditinggal begitu aja? Apalagi obatnya habis. Udah, kamu tidak perlu memikirkan anak itu. Aku sudah meninggalkan uang di meja. Nanti paling Binar yang mau belikan obat. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulut Hardi, seolah Kirana adalah barang rusak yang disimpan di gudang, bukan anak sulungnya yang sedang sekarat. Sebelum berangkat, Hardi memang sengaja tidak mengecek stok obat Kirana. Ia hanya meninggalkan uang di meja makan untuk pembantu harian yang datang pagi tadi, tanpa pesan spesifik untuk membeli obat atau menjaga Kirana sampai malam. Sementara Hardi dan keluarganya menikmati jagung bakar di berada villa, di rumah yang gelap gulita, Kirana terbatuk pelan, suaranya timbul tenggelam, tertelan oleh besarnya kamar yang hampa. Tenggorokannya kering kerontang, botol obat di nakas samping tempat tidurnya sudah kosong sejak siang tadi. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di dadanya, seolah paru-parunya diremas oleh tangan tak kasat mata.
Nafas Kirana tersengal satu persatu, pendek dan berat. Ia mencoba menggapai gelas air, namun tangannya terlalu lemah. Gelas itu tersenggol, jatuh ke lantai, dan pecah berderai. Suara pecahan kaca itu terdengar sangat nyaring di kesunyian malam, namun tidak ada siapapun yang datang. Tidak ada Hardi, tidak ada Rina. Namun Kirana tidak merasa takut. Rasa sakit fisiknya perlahan memudar, digantikan oleh hawa dingin yang menenangkan. Sosok ibu yang sejak tadi berdiri di sudut kamar kini mendekat. Bayangan hitam itu menyelimuti tubuh ringkih Kirana, membelai rambutnya yang kusut dengan kasih sayang yang ganjil. Tidurlah, Dok. Bisik suara itu bukan lewat telinga tetapi langsung bergema di dalam kepala Kirana. Di villa Hardi mendadak merasa gelisah. Ia melirik jam tangan. Pukul 11 malam. Angin gunung yang tadinya sejuk tiba-tiba terasa menusuk tulang. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel untuk mengecek tanggal, sekedar memastikan jadwal kepulangan besok. Layar ponsel menyala, menampilkan tanggal dan hari. Senin Wage malam Selasa. Jantung Hardi seakan berhenti berdetak, matanya terbelalak menatap layar ponsel. Ia menggeser kalender digitalnya dengan jari gemetar untuk melihat pasaran Jawa hari esok. Selasa Kliwon. Darah Hardi berdesir hebat, naik ke kepala hingga membuatnya pusing. Gelas teh di tangannya bergetar hingga isinya tumpah sedikit ke celana. Bagaimana ia bisa lupa? Bagaimana ia bisa sebodoh ini? Malam Selasa Kliwon adalah malam keramat bagi perjanjian yang ia buat. Malam di mana ia wajib berada di rumah, di kamar khusus yang terkunci rapat, untuk mempersembahkan ubo rampe, sesajen lengkap, kembang setaman, minyak misik, ayam cemadi, dan segelas darah ayam segar. Itu adalah jatah makan rutin untuk makhluk yang selama ini melancarkan rezekinya. Hardi bangkit berdiri dengan kasar, membuat kursi rotan yang didudukinya berdecit keras. Rina terkejut melihat wajah suaminya yang pucat pasi. Mas, kenapa? Kita harus pulang sekarang. Hah? Mas, gila, ini tengah malam. Memangnya ada apa, Mas? Jangan banyak tanya, kita pulang sekarang. Ia tidak peduli lagi pada liburan ini. Di kepalanya hanya terbayang satu hal: kamar kosong tanpa sajen. Hardi tahu aturan mainnya. Jika ia telat memberi makan, makhluk itu akan mencari makanannya sendiri, dan biasanya yang diambil adalah apa yang paling berharga bagi si pemuja, atau apa yang paling dekat dengan sumber energinya. Di desa Ganduala, suasana mencekam mulai terasa. Angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah Hardi. Hujan deras turun dan petir yang menggelegar membuat suasana terasa lebih mencekam. Mbok Narsi yang saat itu sedang berada di rumahnya berdiri di depan jendela menatap derasnya hujan yang disertai petir. Biasanya kalau sore hari Mbok Narsi memang sudah pulang ke rumah, kecuali Pak Hardi menyuruhnya untuk bermalam di rumahnya. Tapi hari itu Hardi tidak memberitahunya kalau mereka sedang pergi keluar dan baru pulang esok hari. Petir besar menggelegar membuat wanita setengah baya itu mengelus dada. Rasa khawatir tiba-tiba menyelimuti dirinya. Kirana. Tanpa menunggu lama, Mbok Narsi cepat-cepat menuju rumah Hardi menembus hujan lebat. Dirinya merasakan firasat yang tidak mengenakan ketika mengingat Kirana. Dan benar saja, setibanya di rumah majikannya, Mbok Narsi tidak melihat mobil tuanya di garasi. Itu berarti Kirana hanya seorang diri di rumah. Buru-buru wanita itu menuju kamar Kirana yang berada di lantai 2. Baru beberapa meter di depan pintu kamar Kirana, Mbok Narsi mencium bau kembang melati yang menyengat. Bau itu makin menyengat ketika Mbok Narsi sudah berada di depan kamar Kirana. Iya, Gusti. Mbok Narsi menarik gagang pintu perlahan. Bola matanya seketika terbelalak di tempat tidurnya. Kirana sedang tidur di pangkuan seorang wanita mengenakan kebaya putih tulang yang sudah lusuh. Tidurlah, nak, penderitaanmu selesai di sini. Bisiknya Iroro. Nafas Mbok Narsi tercekat melihat sosok wanita itu. Rambutnya panjang basah kuyup, mata hitamnya dan tangannya dihiasi kuku panjang.
Dari wujudnya saja Mbok Narsi sudah mengetahui kalau wanita itu bukanlah manusia. Siapa kamu? Wanita yang sedang memangku Kirana itu menggerakkan kepalanya perlahan menghadap Mbok Narsi. Tubuh wanita setengah baya yang masih berdiri mematung itu semakin bergetar dibuatnya. Mata hitam sosok wanita itu menatap lurus ke arahnya. Tinggalkan rumah ini kalau kau masih ingin hidup. Tubuh Mbok Narsi makin lemas. Kata-kata itu bukan hanya sebuah ancaman biasa. Namun dirinya tidak ingin meninggalkan Kirana seorang diri. Tapi Nyai, tolong biarkan Kirana pergi dengan saya. Bola mata hitam sosok setan wanita itu makin lebar. Barang-barang di sekitar berjatuhan. Perlahan setan wanita itu membaringkan Kirana di ranjang, lalu berdiri menghadap Mbok Narsi. Kakinya tidak menapak tanah seolah melawan gravitasi. Sudah ku bilang untuk pergi dari sini. Tiba-tiba saja wanita itu berada tepat di depan wajah Mbok Narsi. Wanita setengah baya itu terbelalak. Tubuhnya tidak mampu digerakkan, keringat membasahi keningnya. Anak itu sudah tenang, mereka akan membayar apa yang sudah mereka lakukan. Sendiko Nyai. Setelah berucap seperti itu, tubuh Mbok Narsi kembali bisa digerakkan. Buru-buru wanita setengah baya itu lari keluar. Sosok setan wanita itu menatapnya dari jendela, seolah memberi peringatan untuk dirinya tidak datang kembali ke rumah itu. Malam itu Kirana menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum tipis, seolah rasa sakitnya diangkat seketika. Namun bayaran perjanjian tetap harus dibayar. Hardi sudah lupa memberi tumbal di malam Salasa Kliwon. Malapetaka akan menjemputnya. Di jalan tol yang sepi menuju pulang, mobil mewah Hardi melaju kencang menembus hujan. Tiba-tiba sesosok bayangan wanita berkebaya putih melintas di tengah jalan. Hardi membanting setir dengan panik. Mobil mewah itu kehilangan kendali. Bannya mencicit memekakkan telinga sebelum menghantam pembatas jalan. Kendaraan itu terpelanting berguling-guling hebat di aspal basah, menabrak pohon besar di pinggir jalan dengan suara dentuman logam yang meremukan tulang. Kaca pecah berhamburan, jeritan tertahan lalu hening. Sunyi. Hanya suara mesin yang mendesis dan rintik hujan yang turun. Hardi membuka matanya dengan susah payah. Rasa sakit yang luar biasa menghantam sekujur tubuhnya. Namun ia sadar masih bernyawa. Airbag telah menyelamatkannya. Di sampingnya istrinya merintih kesakitan. Terjepit dashboard namun terlihat masih sadar. Bagas. Ia menoleh ke belakang dengan leher yang kaku. Pemandangan di jok belakang membuat jantung Hardi seakan ditarik paksa dari rongga dadanya. Atap mobil bagian belakang ringsek total menghimpit tepat di posisi Bagas duduk. Tidak ada suara tangisan, tidak ada gerakan. Anak laki-laki kesayangannya, pewaris tunggal bisnisnya, terjepit di antara besi-besi yang bengkok. Darah segar mengalir deras membasahi jok kulit mahal itu, menetes ke lantai mobil. Bagas tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan. Di tengah kepanikan dan tangis istrinya yang mulai pecah menyadari kondisi anak mereka, Hardi melihat sosok bayangan wanita kebaya putih. Sosok itu tidak lagi menatapnya dengan marah, melainkan menyerengai puas. Ia menunjuk ke arah jasad Bagas lalu perlahan menghilang bersama angin malam. Hardi meraung bukan karena sakit fisik tapi karena kesadaran yang terlambat. Harta yang ia tumpuk dari hasil bersekutu dengan iblis tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Justru sebaliknya, harta itulah yang kini meminta tumbal paling berharga. Ia selamat dari kecelakaan ini, tapi ia tahu ini hanyalah permulaan. Sang pemomong tidak mengambil nyawanya karena kematian terlalu mudah bagi Hardi. Iblis itu membiarkannya hidup untuk merasakan penderitaan yang panjang. Persis seperti penderitaan yang ia tanamkan pada orang-orang yang ia korbankan dulu. Malam Selasa Kliwon itu menjadi saksi. Karma tidak pernah salah alamat. Dan ia datang menagih hutang dengan bunga yang paling menyakitkan. Kematian anak semata wayangnya yang seharusnya menjadi titik balik bagi Hardi untuk bertaubat.
Namun ketakutan akan kemiskinan dan murka gaib justru menyeretnya lebih dalam ke lubang hitam. Bayangan jenazah anaknya yang kaku dan tatapan kosong istrinya terus menghantui. Namun di sudut hati yang paling gelap, Hardi lebih takut kehilangan istana kemewahan yang telah ia bangun di atas pondasi darah. Tanpa menunggu tanah makam anaknya kering, Hardi memacu mobilnya membelah malam, meninggalkan rumah duka yang dipenuhi pelayat. Tujuannya bukan kantor polisi atau rumah sakit, melainkan sebuah gubuk reot di pinggir desa yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Di sana tinggal Mbah Karso, orang tua yang dulu mengenalkannya pada jalan pintas menuju kekayaan. Aroma kemenyan menyengat hidung begitu Hardi melangkah masuk ke pelataran rumah Mbah Karso. Orang tua itu sudah duduk bersila di balai-balai bambu, seolah sudah menantikan kedatangannya. Matanya yang buta sebelah menatap Hardi dengan sorot tajam, seakan mampu menguliti dosa-dosa yang melekat di tubuh pengusaha itu. Sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Gusti Ratu sudah mengambil apa yang menjadi haknya karena kelalaianmu. Hardi jatuh bersimpuh mencium lutut dukun tua itu. Tolong saya, Mbah. Saya hilaf, saya tidak mau hancur. Saya tidak mau istri saya juga diambil. Lakukan apa saja, Mbah. Apa saja. Apa saja katamu. Kau tahu Dewi Lanjar tidak suka dihianati. Sekali kau lupa memberinya tumbal, dia akan mengambil tumbal itu sendiri dengan caranya. Seperti yang terjadi pada anakmu. Tapi Mbah, harusnya hanya Kirana yang menjadi perantara perjanjian. Tapi kenapa Bagas juga menjadi korbannya? Ini adalah konsekuensi yang harusnya kau terima. Aku sendiri tidak bisa menentukan bagaimana Dewi membawa malapetaka ke kehidupanmu. Ya, aku tahu ini adalah buah dari melanggar perjanjian. Hardi menyeret langkah kakinya memasuki pelataran rumah mewahnya yang kini terasa seperti sebuah makam raksasa. Rumah itu gelap, seolah seluruh cahaya kehidupan telah dihisap habis oleh kekuatan tak kasat mata yang kini bersemayam di setiap sudut pilar marmernya. Di kepalanya bayangan kecelakaan tragis itu masih berputar seperti kaset rusak. Darah, pecahan kaca dan jeritan terakhir putra sulungnya yang menjadi tumbal jalanan masih terngiang jelas. Sang pamong telah mengambil apa yang paling ia banggakan, penerus garis keturunannya, sebagai bayaran atas kekayaan yang selama ini mengalir deras tanpa henti. Suara burung kedasi itu perlahan lenyap, digantikan oleh denging sunyi yang memekakan telinga. Hardi tidak bisa lagi menanggung berat di dadanya. Rasa bersalah yang menghimpit kini bermetamorfosis menjadi amarah yang membabi buta. Ia menatap pintu kayu jati berukir naga di ujung lorong. Kamar keramat tempat ia memuja setan dan menyerahkan kewarasannya selama bertahun-tahun demi kekayaan semu. Dengan langkah semboyongan namun bertenaga, Hardi menyeret kakinya menuju ruangan itu. Nafasnya memburu, matanya nyalang menatap kegelapan koridor rumah yang kini terasa seperti perut binatang buas. Ia menendang pintu kamar ritual hingga terbuka lebar. Aroma kemenyan yang biasanya terasa sakral kini tercium busuk, bercampur dengan bau anyir darah yang seolah merembes dari dinding-dinding rumah. Di tengah ruangan di atas altar kecil beralaskan kain mori, Golek kencana itu duduk. Boneka kayu berlapis emas itu tampak berkilauan ditimpa cahaya rembulan yang menerobos masuk dari ventilasi. Mata boneka itu yang terbuat dari kelereng hitam pekat seolah menatap Hardi dengan ejekan. Senyum kaku yang terukir di wajah kayu itu tampak lebih lebar dari biasanya, seakan menertawakan nasib tuannya yang kini hancur lebur. Kau yang mengambil semuanya. Tanpa memperdulikan pantangan atau tata krama ritual yang selama ini ia junjung tinggi, Hardi menyambar sebuah tongkat besi penyangga gong di sudut ruangan. Ia mengayunkan sekuat tenaga ke arah boneka itu.
Hantaman keras itu seharusnya menghancurkan kayu lapuk boneka tersebut. Namun golek kencono itu hanya terpelanting jatuh ke lantai ubin. Tidak ada serpihan kayu yang pecah, boneka itu tetap utuh. Bahkan cat emasnya tidak tergores sedikit pun. Justru tangan Hardi yang terasa kesemutan hebat, seolah ia baru saja memukul bongkahan batu granit. Hardi meraung, memukul lagi dan lagi. Mati kau, pergi kau dari hidupku. Setiap pukulan diiringi suara yang tumbul seperti memukul daging alat, bukan kayu. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat dingin, kontras dengan keringat dingin yang membanjiri tubuh Hardi. Bayang-bayang di sudut ruangan mulai menggeliat, memanjang dan memendek secara tidak wajar. Tiba-tiba aroma bensin yang menyengat menusuk hidung mengalahkan bau kemenyan dan anyir. Hardi menoleh. Istrinya berdiri di ambang pintu, penampilannya berantakan, rambutnya yang panjang terurai kusut menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Di tangan kanannya ia menjinjing jerigen merah yang isinya tumpah ruam membasahi lantai marmer. Mata wanita itu kosong, tidak ada lagi air mata, hanya ada kehampaan hitam yang mengerikan. Bakar, Mas. Bakar semuanya biar setan ini ikut mati bersama anak-anak kita. Tanpa menunggu jawaban Hardi, wanita itu melangkah masuk. Ia menyiramkan sisa bensin di dalam jerigen langsung ke arah golek kencono yang tergeletak di lantai. Cairan bening itu membasahi tubuh boneka, melunturkan bedak dan gincu yang menghiasinya, membuat wajah boneka itu tampak meleleh seperti wajah mayat yang membusuk. Jangan nanti rumah ini. Peduli setan dengan rumah ini. Rina, tenangkan dirimu, jangan bertindak liar seperti ini. Rina tidak mendengarkan perkataan suaminya lagi, bagai orang yang sudah kesetanan. Hardi berusaha menahannya saat istrinya mengeluarkan pemantik. Lantai yang licin akibat bensin yang berceceran membuat keduanya terpeleset. Baju mereka dibasahi oleh bensin. Tanpa menghiraukan hal tersebut, seolah sudah dibuat buta, Rina tetap menyalakan pemantik lalu melempar ke arah golek kencono. Api menyambar ke seluruh ruangan. Hardi dan Rina berlumuran bensin terbakar bersamaan. Jeritan kepanasan dari keduanya menggema di ruangan ritual tersebut. Tapi anehnya suara mereka tidak terdengar hingga keluar rumah. Di depan gerbang tampak seorang wanita setengah baya hanya memperhatikan cahaya api dari kejauhan. Tak berani mendekat apalagi masuk ke rumah tersebut. Keesokan harinya warga desa berbondong-bondong ke rumah Hardi. Subuh tadi seorang warga melaporkan kepada kepala desa kalau ada yang aneh di rumah Hardi, dan setelah dicek, benar saja telah terjadi kebakaran, tapi anehnya hanya ruangan ritual itu yang terbakar. Sementara ruangan lainnya masih utuh. Lebih mengejutkan lagi, terdapat 2 jasad yang sudah hangus terbaring kaku di lantai. Mereka adalah Hardi dan Rina yang mati terbakar dengan tragis. Sejak saat itu warga desa jadi tahu kalau ternyata Hardi menggunakan pesugihan, dan warga menganggap kematian Hardi mungkin adalah bayaran dari apa yang sudah ia tanamkan. Tidak ada warga yang berani melintas di depan rumah itu setelah matahari terbenam. Konon sering terdengar suara gamelan sayup-sayup dan tangisan anak kecil dari dalam rumah yang gelap gulita itu. Sementara golek kencono masih berada di rumah tersebut, tidak ada satupun warga yang berani mengambil sesuatu dari rumah Hardi. Mereka hanya meninggalkannya begitu saja hingga terbengkalai. 10 tahun kemudian, suara dengung pelan dari pengeras suara di balai desa memecah keheningan pagi yang berkabut di desa Gandu Alas. Tak lama kemudian suara Pak Lurah Sodikin terdengar. Sedikit bergetar namun penuh semangat, mengumumkan kabar yang sudah lama dinanti-nanti warga. Pasar malam akan digelar di lapangan desa selama 2 minggu penuh. Bagi warga desa Gandu Alas, ini bukan sekedar hiburan biasa. Pasar malam hanya mampir setahun sekali, membawa serta aroma gulali, terang bulan, dan riuh reda suara mesin diesel yang menggerakkan komedi putar. Kabar itu menyebar secepat kilat. Ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai, bapak-bapak yang menyabit rumput,
Hingga anak-anak yang berlarian sepulang sekolah, semua membicarakannya dengan mata berbinar. Lapangan desa yang biasanya sepi dan hanya ditumbuhi rumput liar mendadak sibuk. Truk-truk besar datang membawa besi-besi tulah kerangka wahana. Para pekerja pasar malam dengan kulit legam terbakar matahari mulai merakit mimpi-mimpi sederhana warga desa. Ada satu tenda besar berwarna hitam legam yang didirikan agak terpisah di sudut lapangan. Itu adalah wahana rumah hantu, sebuah wahana baru yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Spanduk lukisan pocong dan kuntilanak dengan cat merah menyala terpampang di depannya, memancing rasa penasaran sekaligus ngeri para pemuda desa. Penasaran aku seberapa seram isinya. Celetuk seorang pemuda sambil menghisap perokok di warung kopi dekat lapangan. Katanya belum buka malam pertama, Mas. Masih kurang properti. Lagi pula besok malam kan libur dulu. Pemuda itu mengangguk takzim, wajahnya berubah sedikit muram. Iya, besok malam Selasa Kliwon. Di Ganduala, Selasa Kliwon bukan sekedar penanggalan Jawa biasa. Itu adalah waktu di mana denyut kehidupan desa seolah berhenti total begitu matahari terbenam. Tidak ada yang berani keluar rumah, pintu-pintu terkunci rapat. Jendela ditutup tirai tebal dan lampu-lampu terasa seringkali dimatikan, menyisakan desa dalam gulita. Ketakutan ini berpusat pada satu titik. Sebuah rumah gedongan tua yang terbengkalai di ujung desa. Dekat perbatasan hutan jati, rumah itu dulunya megah, milik Juragan Hardi. Namun kini hanya tinggal kerangka beton yang dililit akar beringin dan ilalang setinggi dada orang dewasa. Warga menyebutnya panggonan golek kencono. Bukan tanpa alasan orang-orang memberi nama tersebut menurut penuturan para tetua desa. Dulu Juragan Hardi adalah lelaku pesugihan golek kencono. Ilmu hitam yang membantu Juragan Hardi memiliki kekayaan yang berlimpah. Seperti yang sering kita dengar, tentu ada bayaran dari lelaku pesugihan yang dilakukan Juragan Hardi. Bahkan hingga sampai saat ini orang-orang selalu menghindari rumah tersebut. Sebuah boneka yang menjadi perantara pesugihan itu masih berada di rumah Juragan Hardi hingga saat ini. Bahkan mencari tumbal dengan sendirinya di saat malam Selasa Kliwon. Sore itu sebelum matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, Mbah Suro, sesepuh desa sekaligus dukun yang dihormati, terlihat berjalan tertatih menuju gerbang rumah angker tersebut. Di tangannya ia menenteng seekor ayam cemani yang hitam legam. Mbah Suro berkomat kamit merapalkan mantra peredam amarah dengan gerakan cepat. Ia menyembelih ayam itu dan melemparkan bangkainya melewati pagar besi berkarat ke halaman rumah yang rimbun dan gelap. Itu adalah upeti, sebuah ganti rugi agar penghuni tak kasat mata di sana sang golek kencono tidak mencari mangsa ke pemukiman warga saat malam Selasa Kliwon tiba. Warga sudah diingatkan jangan ada yang lewat sini malam ini. Gumam Mbah Suro pada dirinya sendiri lalu bergegas pergi sebelum azan maghrib berkumandang. Malam pun turun membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Desa Ganduala sunyi senyap seolah tidak berpenghuni. Namun ketenangan mistis itu tidak dipahami oleh orang luar. Dua orang pria, Toto dan Damiri, sedang mengendarai motor butut menyusuri jalan aspal yang berlubang di pinggiran desa. Tok, kamu yakin ini jalannya? Kok sepi banget? Nggak ada lampu sama sekali. Tanya Damiri yang duduk di boncengan, suaranya sedikit gemetar menahan dingin. Tenang aja, Dam. Tadi kata orang di bengkel lurus saja nanti tembus lapangan. Jawab Toto santai, matanya fokus menatap sorot lampu motor yang remang-remang membelah kegelapan. Motor mereka melaju pelan melewati pepohonan jati yang menjulang tinggi seperti raksasa hitam. Tanpa sadar mereka mendekati area terlarang di ujung desa. Di sebelah kiri jalan, bangunan besar yang tertutup tanaman liar tampak menjulang menyeramkan di bawah sinar bulan yang timbul tenggelam. Tiba-tiba Toto menekan rem mendadak, ban motor berdecit nyaring memecah kesunyian. Aduh, kenapa ngerem mendadak sih, Tok?
Lihat itu, Dam. Di sana tepat di depan pagar besi yang berkarat tergeletak sebuah benda. Benda itu kecil, seukuran bayi manusia. Damiri menyipitkan matanya. Boneka. Mereka turun dari motor dan mendekat. Benar saja, itu adalah sebuah boneka kayu yang tampak sangat tua. Pakaiannya berupa kain batik lusuh yang sudah sobek di sana-sini. Wajahnya dipahat kasar namun memiliki detail yang anehnya tampak hidup. Matanya hitam seolah menatap kosong ke arah mereka. Toto memungut boneka itu terasa berat dan dingin, serta berbau apek bercampur aroma bunga melati yang samar. Gila, serem banget bentuknya. Pas banget ini buat properti kita, Dam. Daripada bikin dari gabus nggak real, ini taruh di pojokan lorong pasti banyak yang jerit. Damiri merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang salah dengan boneka itu. Hawa di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat, dan suara jangkrik yang tadinya riuh tiba-tiba senyap. Tuh, mending jangan deh. Ini punya siapa coba? Masa ada boneka seantrik ini dibuang di pinggir jalan depan rumah kosong? Wah, kamu penakut amat. Ini bisa jadi properti. Kita gak harus keluar uang lagi. Lagian juga paling punya anak kecil yang jatuh atau emang sampah orang lewat. Udah, kita angkut. Tanpa memperdulikan perasaan tidak enak yang menyelimuti hati Damiri, Toto menjepit boneka itu di antara perutnya dan tangki motor. Mereka kembali menaiki kendaraan roda 2 itu, meninggalkan rumah besar yang gelap gulita di belakang mereka. Mereka tidak tahu bahwa di balik jendela lantai 2 rumah kosong itu, sepasang mata tak kasat mata sedang mengawasi kepergian mereka. Dan di kejauhan, lolongan anjing liar terdengar menyayat hati, menandakan bahwa malam Selasa Kliwon di Gandu Alas baru saja dimulai dengan sebuah kesalahan fatal. Di lapangan besar yang biasanya dipakai untuk pasar malam, kesibukan justru sedang terjadi. Damiri dan beberapa rekannya sedang sibuk mempersiapkan wahana rumah hantu yang akan dibuka esok hari. Tenda-tenda terpal hitam sudah didirikan, lorong-lorong buatan dari triplek sudah disusun sedemikian rupa untuk membingungkan pengunjung. Dengan napas yang masih memburu sisa ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, ia mengeluarkan boneka kayu itu. Golek Kencono di bawah cahaya lampu bohlam kuning yang remang-remang. Boneka itu terlihat semakin hidup, ukiran wajahnya yang halus dengan senyum tipis yang misterius seolah mengejek Damiri. Wih, golek apa ikut, Dam? Ujar salah satu temannya yang sedang mengecas styrofoam menyerupai batu nisan. Wah, aku juga gak tahu boneka apa. Tadi nemu di jalan sehabis beli cat, terus disuruh bawa sama Toto. Wah, apa ini, Dam? Pasti banyak yang ketakutan dengan boneka ini. Damiri hanya mengangguk kaku. Ia meletakkan boneka Golek Kencono itu di sebuah kursi kayu tua di sudut ruangan wahana, tepat di sebelah manekin pocong yang menggantung. Nah iya, taruh sini aja biar jadi icon. Jawabnya singkat. Ia berusaha menepis perasaan tidak enak yang sejak tadi mengganjal di dadanya. Damiri kemudian berbalik badan, sibuk membetulkan kain hitam yang menutupi dinding lorong. Namun baru beberapa detik ia membelakangi sudut itu, bulu kuduk di lehernya meremang hebat. Suhu udara di dalam tenda terpal itu mendadak turun drastis. Dinginnya bukan seperti dingin angin malam, melainkan dingin yang lembab dan menusuk, seperti hawa dari dalam lemari pendingin jenazah. Suara gesekan kayu terdengar pelan namun jelas di telinga Damiri. Jantung Damiri berdegup kencang. Ia menahan napas, selalu perlahan menoleh ke belakang, matanya terbelalak. Golek Kencono itu posisinya telah berubah. Sebelumnya Damiri mendudukannya menghadap lurus ke depan, ke arah pintu masuk lorong. Namun kini kepala boneka itu sedikit miring ke kiri dan tubuhnya serong menghadap tepat ke arah Damiri berdiri. Mata boneka yang tampak hitam keruh itu seolah menatap tajam ke dalam jiwanya. Aneh, perasaan tadi gak begini. Mungkin tadi kesenggol pas aku muter. Gumam Damiri mencoba menghibur diri sendiri, meski ia tahu persis tidak ada siapa-siapa di dekat boneka itu. Ia memberanikan diri melangkah mendekat untuk membetulkan posisi boneka tersebut. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu kayu boneka itu. Dingin.
Kayu itu terasa sedingin es batu. Saat Damiri memutar kembali tubuh boneka itu agar lurus, hidungnya menangkap bau yang sangat menyengat. Bukan bau apa gudang bau cat yang biasa tercium di sini. Itu adalah bau bunga melati yang sangat pekat, bercampur dengan aroma amis darah yang samar. Damiri mundur selangkah, nafasnya tercekat. Tiba-tiba lampu bohlam di atas kepalanya berkedip-kedip tak beraturan, lalu mati total, meninggalkan Damiri dalam kegelapan pekat bersama boneka yang baru saja ia bawa dari neraka. Di kegelapan itu ia mendengar suara tawa kecil, lirih dan halus seperti suara anak kecil yang sedang bermain petak umpet, bergema dari sudut tempat boneka itu duduk. Damiri lari terbirit-birit keluar rumah hantu akibat kegelapannya pekat. Langkahnya terhenti tatkala menabrak sesuatu di depannya. Pemuda itu jatuh terduduk dengan bola mata membelalak. Di depannya tampak sosok berambut panjang hingga menutupi wajahnya. Hampir pingsan Damiri dibuatnya kalau Toto tidak cepat-cepat melepas wig yang ia kenakan. Kamu kenapa toh, Dam? Jadi orang kok penakut? Jangkrik becak gendeng, tak kira setan tenan. Habis kamu kenapa lari-larian di lorong? Golek toh, tadi golek itu gerak sendiri. Terus ada suara anak kecil dan tiba-tiba lampu mati. Itu masih di tempatnya. Kamu mungkin cuma kecapean, Dam, jadi halusinasi. Lah terus kenapa lampunya tiba-tiba mati? Mas Pardi lagi benerin instalasi di luar. Listriknya sengaja dimatiin dulu. Tanya aja orangnya kalau kamu gak percaya. Damiri hanya bisa garu-garu kepala. Jelas tadi dirinya mengalami keanehan. Tapi kata-kata Toto membuatnya ragu kalau kejadian itu nyata. Lagi pula memang dirinya juga merasa lelah. Wes kamu istirahat dulu biar aku yang urus sisanya. Toto menepuk bahu Damiri, lalu beranjak pergi untuk menyiapkan properti lainnya. Sekali lagi Damiri menoleh ke arah boneka itu, setelahnya buru-buru menuju tenda tempatnya istirahat. Lapangan desa yang biasanya gelap gulita dan hanya dihuni suara jangkrik, malam ini berubah drastis menjadi lautan cahaya dan manusia. Lampu-lampu bohlam berwarna kuning dan merah bergelantungan semrawut, menerangi wahana komedi putar dan biang lala tua yang berdesit setiap kali berputar. Aroma manis bercampur dengan bau solar dari generator diesel dan asap sate, menciptakan wangi khas pasar malam yang memabukkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Toto dan Damiri baru saja menyelesaikan persiapan terakhir di tenda rumah hantu mereka yang terletak di sudut paling gelap lapangan, berbatasan langsung dengan kebun bambu. Di antara kerumunan 3 remaja laki-laki berjalan dengan langkah gagah. Bima, Sadam, dan Galang, mereka adalah 3 sekawan dari satu sekolah. Bima memimpin di depan sambil menjilat es lilin. Matanya tertuju pada papan nama rumah hantu yang ditulis dengan cat merah yang menyerupai darah. Coba masuk yuk, aku yang bayarin wes. Warga desa yang penasaran juga sudah mengantri untuk menguji nyali di rumah hantu itu. Di pintu keluar yang terletak di belakang tenda, tampak orang-orang tertawa cekikikan dengan napas terengah. Hal tersebut membuat Bima menjadi penasaran dengan apa yang ada di dalam rumah hantu tersebut. Males aku kalau masuk ke situ, nanti kalau ketemu setan beneran gimana? Di antara Bima dan Sadam, Galang memang anak yang paling penakut. Paling isinya cuma kuntilanak bedakan. Sadam ikut terkekeh menepuk bahu Galang yang terlihat sedikit ragu. Ayo Lalang, jangan penakut, masa mau naik odong-odong terus? Dah, ayo. Galang sebenarnya merasakan firasat tidak enak. Udara di sekitar tenda itu terasa lebih berat dan bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. Namun gengsi anak muda mengalahkan intuisinya. Ya wes, gak usah narik-narik Bim. Mereka ikut mengantri bersama pemuda desa lainnya yang juga ingin menguji nyali mereka. Di loket tiket tempat Toto yang sedang menampani uang dari pengunjung, sementara Damiri sibuk teriak mengajak orang-orang untuk beruji nyali. Ayo silahkan masuk, banyak setan langka di dalam. Bima yang berada tidak jauh dari sana menyauti teriakan Damiri. Setan langka apa om? Kuntil bapak yo.
Jangankan kuntil bapak, kuntil nenek, kuntil kakek, sampai kuntil tonggo juga ono. Wes pokoke sabrahe ono kabeh. Lagi kumpulan ya om. Yo, anak Mbak Kuntil lagi sunatan. Damiri terkekeh sejenak, dirinya melupakan kejadian semalam mengenai golek kencono yang bergerak dengan sendirinya. Sejauh ini tidak ada masalah apapun, warga desa masuk keluar rumah hantu baik-baik saja. Hal itu membuat Damiri merasa lega. Berapa orang mas bro? 3 orang om biro. 30.000, 1 orang 10.000. Bima memberikan uang 50, dirinya yang membayari rumah hantu untuk Sadam dan Galang. Setelah membayar karcis, ketiga pemuda berusia 15 tahun itu masuk ke dalam tenda hitam yang temaram. Di dalam lorong yang dibuat berkelok-kelok menggunakan sekat triplek dan kain hitam lusuh, bau kemenyan menyengat hidung bercampur dengan aroma melati yang terlalu pekat, sengaja disemprotkan untuk menambah kesan mistis. Beberapa kali pocong-pocongan melompat dari balik tirai membuat Bima dan Sadam tertawa terbahak-bahak sambil memaki kaget. Sementara Galang hanya diam waspada. Mereka tiba di ruang terakhir, tidak ada aktor yang melompat kali ini. Ruangan itu hening, hanya ada satu objek di tengahnya. Sebuah boneka lusuh. Boneka itu mengenakan kebaya beludur putih tulang dengan sulaman benang emas yang berkilau redup. Rambutnya tergerai acak-acakan dengan hiasan melati yang tampak masih segar. Namun yang paling menyita perhatian adalah matanya. Mata boneka itu hitam pekat, memantulkan sedikit cahaya di ruangan gelap. Banyak banget propertinya. Bima melangkah mendekat tanpa rasa takut. Ia membungkuk menatap wajah boneka itu lekat-lekat. Lihat Dam, matanya kayak orang beneran. Iya, ngeri juga, kayak lagi ngeliatin kita. Galang berdiri agak jauh di belakang, kakinya terasa terpaku di tanah. Ayo keluar, perasaanku gak enak. Kamu takut Lang? Pemuda itu mengangkat boneka tersebut lalu menyodorkannya pada Galang. Nih, ayo. Ah, wong cuma boneka. Perasaan ngeri dirasakan tatkala menatap wajah boneka itu. Maka dari itu Galang langsung membuang muka. Mas ayo keluar. Bagas dan Sadam tidak menjawab. Mereka berdua terdiam kaku. Mata mereka terkunci pada manik mata boneka golek kencono. Detik itu suara bising pasar malam di luar seolah lenyap total dari telinga mereka. Yang terdengar hanya suara dengung panjang yang menyakitkan dan bisikan lirih dalam bahasa Jawa kuno yang tidak mereka mengerti. Wajah boneka itu tak bergerak, namun bagi Bagas dan Sadam bibir mungil itu menyeringai lebar, menampilkan deretan gigi yang tajam dan hitam. Bis, Dam. Galang mulai panik. Ia melihat kedua temannya mematung dengan mulut sedikit terbuka dan mata melotot kosong. Tubuh mereka gemetar halus seperti orang yang kedinginan hebat. Galang memberanikan diri maju dan menarik lengan Bima dengan kasar. Weh, sadar. Sentuhan itu memutus kontak mata mereka, namun kesadaran Bima dan Sadam tidak sepenuhnya kembali. Mereka menoleh ke arah Galang dengan gerakan patah-patah. Leher mereka kaku, tatapan mereka hampa, seolah jiwa mereka tertinggal di kursi kayu jati itu. Tanpa banyak bicara, Galang yang ketakutan setengah mati menyeret kedua temannya keluar dari tenda. Bima dan Sadam menurut saja, berjalan terseret-seret seperti boneka tali yang kehilangan tuannya. Di luar keramaian pasar malam masih sama, namun bagi Galang malam itu telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia segera membawa mereka pulang, mengabaikan pertanyaan orang-orang yang melihat wajah pucat pasi ketiga remaja itu. Malam berganti pagi, namun matahari yang terbit tidak membawa kehangatan bagi keluarga Bima. Di rumah Bima, ibunya menjerit histeris saat mencoba membangunkan anaknya untuk berangkat sekolah. Bima terbaring di tempat tidur. Tubuhnya panas tinggi hingga kulitnya terasa membakar telapak tangan sang ibu. Keringat dingin membasahi sprei, namun giginya bergemeretak menggigil. Yang lebih mengerikan, mata Bima terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Tatapan itu kosong, hitam dan tidak berkedip. Bima, ayo berangkat.
Suara Galang terdengar dari luar rumah. Dirinya memang selalu menghampiri Bima untuk berangkat sekolah bareng. Ibu Bima segera keluar memberitahu Galang kalau hari itu Bima izin. Badannya panas tinggi. Dirinya meminta Galang untuk memberitahu gurunya nanti. Tapi semalam bukannya baik-baik aja, Bu? Ya namanya juga penyakit, Lang. Kita nggak tahu kapan datangnya. Ya wis Bu, nanti aku bilang Pak Karjo kalau Bima izin. Galang segera menyalami ibu Bima dan pergi menuju rumah Sadam. Begitulah rutinitas Galang selalu menghampiri teman-temannya untuk berangkat bersama. Namun tanpa diduga hal serupa juga terjadi di rumah Sadam. Ayahnya yang hendak mengajak sholat subuh mendapati anaknya duduk di sudut kamar memeluk lutut sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sama seperti ibu Bima, ayah Sadam meminta Galang untuk memberitahu gurunya kalau Sadam sedang sakit. Galang semakin keheranan dibuatnya. Semalam kedua temannya itu masih bersenang-senang dengannya di pasar malam. Tapi kenapa tiba-tiba keduanya jatuh sakit, ditambah lagi sakit mereka juga sama. Tubuh panas, keringat dingin dan tatapan kosong. Namun pemuda itu tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dirinya menganggap kedua temannya cuma sakit biasa. Di rumah Bima, Jalu kakak tertua Bima memperhatikan keadaan adiknya yang semakin lemah di ranjang. Tubuhnya panas, keringat membasahi keningnya. Sejak pagi panas adikmu tidak turun-turun, Mas. Bawa ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan Bima kalau seperti ini. Tadi Ibu udah panggil dokter dan diberi obat. Katanya kalau besok panasnya belum turun, baru dibawa ke rumah sakit. Jalu meski dikenal berandalan di desa Gandu Alas merasakan khawatir yang mendalam terhadap adiknya. Dirinya merasa janggal setelah mendengar kalau Sadam temannya Bima juga menderita sakit yang sama dengan adiknya itu. Memangnya kemarin mereka kemana, Bu? Sama siapa aja perginya? Kemarin ke pasar malam bertiga, Mas. Bima, Sadam, dan Galang. Terus Galang sakit juga? Enggak, Mas. Tadi pagi Galang berangkat sekolah. Dia sempat kesini untuk berangkat bareng Bima. Jalu terdiam sejenak merasakan keanehan yang terjadi. Adiknya dan Sadam jatuh sakit sementara Galang tidak sakit sama sekali. Tentu ini membuat Jalu semakin penasaran. Pemuda berusia 25 tahun itu segera berdiri dari duduknya, ingin bertanya langsung pada Galang. Kemana mereka bermain malam itu? Di teras rumah Galang keduanya berbincang mengenai kejadian semalam. Galang memberitahu Jalu kalau mereka semalam hanya bermain di pasar malam. Tapi sewaktu di rumah hantu, Galang merasa aneh dengan Bima dan Sadam yang tiba-tiba saja mematung. Karena khawatir, Galang cepat-cepat membawa keduanya pulang ke rumah hingga akhirnya menderita sakit yang sama. Aneh, kenapa tiba-tiba bisa sakit? Itu dia, Mas. Galang juga nggak tahu kenapa. Masa iya cuma karena masuk rumah hantu bisa langsung sakit? Ini bukan urusan medis lagi, kita butuh orang yang paham tataran dunia lain. Tanpa membuang waktu, Jalu segera menuju rumah Mbah Surat. Pria tua itu adalah sesepuh desa, satu-satunya orang yang masih memegang teguh ilmu sesepuh dan paham seluk-beluk ilmu hitam. Tak butuh waktu lama, sosok ringkih dengan punggung membungkuk itu tiba di rumah Bima bersama Jalu. Mbah Surat mengenakan surjan lusuh berwarna coklat tanah. Aroma kemenyan dan minyak cendana langsung menyeruak memenuhi kamar begitu ia melangkah masuk. Meski matanya telah memutih karena katarak, sorot pandangnya seolah mampu menembus dinding, melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mbah, tolong lihat tadi saya. Apa ada sesuatu yang mengusiknya? Pinta Jalu dengan sopan di hadapan orang tua itu. Sifat beringas Jalu tidak lagi terlihat. Kini dirinya jadi seperti seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Mbah Surat tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan tertatih menuju ranjang tempat Bima terbaring kaku. Suasana ruangan berubah drastis. Udara menjadi berat dan dingin, seolah oksigen disedot keluar secara paksa. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu meredup, menyisakan keremangan yang menggelisahkan. Orang tua itu meletakkan telapak tangannya yang keriput di atas dahi Bima. Mulutnya komat kamit melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti dengungan lebah marah.
Tiba-tiba tubuh Mbak Surat tersentak hebat. Ia menarik tangannya secepat kilat, seakan baru saja menyentuh bara api neraka. Gusti Pangeran. Wajah keriput Mbak Surat mengeras. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Mbak Surat berbalik menatap Jalu dan ibunya. Tatapannya bukan lagi tatapan orang tua yang rabun, melainkan tatapan tajam penuh peringatan. Jalu, Le, Sukmo adikmu tidak ada di sini. Raga mereka kosong. Maksud Mbak mereka sudah meninggal? Belum, tapi sudah di ambang pintu. Ia mengambil segelas air putih yang ada di meja, mencelupkan jari telunjuknya, lalu mengusapkannya ke kelopak mata Bima. Sesaat terlihat bayangan hitam berpulir di bawah kulit wajah Bima, seperti cacing yang menggeliat kesakitan. Mereka sudah diikat. Ada tali gaib yang menjerat leher Sukma mereka, menyeretnya paksa untuk keluar dari raga ini. Mereka bukan sekedar diganggu, Jalu. Mereka dipersiapkan. Dipersiapkan untuk apa, Mbah? Sebagai tumbal. Apa? Maksudnya, Mbah, Bima adik saya ingin dijadikan tumbal? Entah tumbal apa, yang pasti ada sesuatu yang menahan Sukma adikmu ini. Jika tidak diselamatkan, kemungkinan terburuk adikmu akan mati. Bagai tersambar petir di siang bolong. Pernyataan itu membuat Jalu dan ibunya histeris. Pemuda 25 tahun yang terkenal beringas itu naik pitam. Tak terima apabila adiknya menjadi korban ilmu hitam. Keparat. Pasti pemilik rumah hantu itu yang sudah melakukannya.